Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden. Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho, nyaho. Saha, nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar. Tanya Kiai Khairul. Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling. Namanya disebut sama Abitam. Betul? Betul? Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngartos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola-musola, pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar
para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghilidz zalimin bizzalimin. Betul, betul. Bahkan ada yang naik mobil, disetel di mobilnya sholawat asghilidz zalimin bizzalimin. Apa itu artinya asghilidz zalimin bizzalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Maka itu akan kita tuntut. Saya himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat, karena memang Jokowi harus diadili saudara. Nah, maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya. Baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor. Betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mau ajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya para pengurus, aktivis, dan simpatisan Front Persaudaraan Islam FPI, dimanapun Anda berada, bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja, tulis adili Jokowi. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, maka itu terakhir saya sampaikan di sini, saya mendukung perjuangan para mahasiswa kita saudara yang saat ini sedang turun. Saudara, selama mereka membela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, saudara. Selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Siap dukung mahasiswa? Takbir! Ya, hari ini kita memang dihadapkan pada situasi yang sangat memprihatinkan, bahkan bisa dibilang mengundang keprihatinan mendalam bagi rakyat Indonesia. Pernyataan Habib Rizik Syihab yang memperingatkan Prabowo Subianto agar tidak melindungi Jokowi dari segala kejahatan adalah sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Bukan hanya karena bobot moral pernyataan itu, tapi juga karena fakta-fakta yang terjadi di lapangan semakin memperlihatkan adanya ketidakadilan sistemik yang harus kita lawan bersama. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi baru-baru ini. Saat pidato publiknya, Prabowo tiba-tiba berteriak hidup Jokowi di hadapan massa. Ini apa maksudnya? Apakah ini bentuk dukungan politik tanpa syarat? Atau jangan-jangan ada agenda lain yang lebih besar di balik semua ini?
Di tengah sorotan tajam terhadap kasus-kasus yang melingkupi Jokowi dengan bukti-bukti valid yang sudah banyak beredar di ruang publik, apakah pantas seorang pemimpin seperti Prabowo memberikan dukungan buta seperti itu? Kita tahu sebagai calon pemimpin bangsa, integritas dan moralitas adalah dua hal yang tak bisa ditawar. Namun apa yang dilakukan Prabowo kemarin sungguh tidak etis. Ini bukan soal pro atau kontra terhadap siapapun, ini soal prinsip keadilan. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai seorang pemimpin jika dia sendiri tidak konsisten dalam bertindak? Jika dia rela menutup mata terhadap kebenaran demi kepentingan tertentu. Habib Rizik telah menyampaikan peringatan yang sangat jelas. Beliau mengingatkan bahwa melindungi orang-orang yang diduga melakukan kejahatan sama saja dengan menjadi bagian dari kezaliman itu sendiri. Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berpihak pada kebenaran, meskipun itu sulit. Tapi apa yang kita lihat hari ini, aliansi politik yang cenderung pragmatis, bahkan mungkin mengabaikan nilai-nilai moral dan keadilan. Jangan salah paham, saya tidak sedang membela satu pihak atau menyerang pihak lain. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk berpikir kritis. Apakah kita akan diam saja melihat keadilan diinjak-injak demi kepentingan segelintir orang? Apakah kita akan membiarkan para pemimpin kita berkompromi dengan kezaliman hanya demi kursi kekuasaan? Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang berani berdiri di atas prinsip kebenaran, bukan pemimpin yang sibuk mencari aman dengan cara-cara yang tidak bermoral. Kita butuh pemimpin yang bisa menjaga marwah bangsa ini, bukan malah merusaknya demi ambisi pribadi atau kelompok. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita kawal setiap langkah pemimpin kita. Jangan biarkan mereka lupa bahwa mereka dipilih untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani kepentingan segelintir elit. Dan ingatlah, sejarah akan mencatat setiap tindakan mereka. Jika hari ini mereka memilih diam atau bahkan melindungi kezaliman, maka sejarah akan menilai mereka sebagai bagian dari kegelapan itu sendiri. Namun terlepas dari itu semua, apakah menurut kalian ada maksud lain dari Prabowo ketika meneriakan hidup Jokowi? Apakah Prabowo sedang melakukan satir? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.